Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, terima kasih Kang Mas Rasmian. Lama tidak berjumpa, mudah-mudahan sehat selalu. wabarakatuh. Hari Amin. ini kita akan berbagi praktik baik terkait dengan eh, pelaksanaan proyek di P5 ya, proyek P5 di Sekolah Penggerak. Baik terkait dengan kegiatan proyek, kira-kira apa saja nih Kang Mas yang perlu disampaikan dari kami selaku pelaksana kegiatan Proyek P5 di tahun awal di Sekolah Penggerak nih. Monggo Kang Mas, Ya, pengantar dulu. iya, itu yang pertama kita ingin tahu bagaimana implementasi Project P5 dengan 7 tema itu seperti apa cara pemilihannya, kemudian implementasi di lapangannya seperti apa, kemudian target 3 project itu seperti apa ya pengaturannya, dan kemudian bagaimana siswa-siswa bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan juga kondisi gurunya seperti apa sih gitu untuk ngajar project itu. Oke, itu kira-kira beberapa hal yang saya ketahui dari Samarinda ya. Baik, baik Kang Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi kita sebagai Sekolah Penggerak itu sudah, ini adalah tahun kedua kami menjalankan kurikulum Merdeka. Nah, di tahun pertama tentu kita tidak lupa bahwa masa yang kami lalui adalah masa pandemi ya Kang Mas ya. Jadi memang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah standar. Karena di kurikulum Merdeka pada tahap awal kami masih menggunakan draft. Jadi banyak hal yang kami lakukan itu prosesnya tumbuh berkembang. Ada pelaksanaannya, belum ada juknisnya, tetapi Masalah. uh, pelaksanaannya harus dilakukan beriringan begitu. Nah, terkait fokus kita hari ini yaitu tentang proyek. Jadi proyek yang kami lakukan di era pandemi di Kalimantan Timur kebetulan juga agak terkendala karena peraturan dari gubernur yang eh, apa namanya, bahwa selama masa pandemi sekolah WFH dan anak-anak libur tidak boleh ke sekolah begitu. Nah, sehingga dalam proses pelaksanaan untuk kegiatan proyek karena melaksanakan secara langsung ini juga terkendala. Nah, namun karena harus ada mencoba, nah kami coba lakukan dengan sebatas kemampuan dan tidak melanggar aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah Kota Samarinda dengan melakukan pembatasan-pembatasan. Di tahun 2020, langkah-langkah yang kami ambil yang pertama ya tentu adalah menentukan koordinator proyek. Nah, saat itu karena pemahaman yang agak berbeda, sehingga koordinator proyek itu adalah wakakurikulum begitu. Jadi wakakurikulum sebagai koordinator proyek dan di bawahnya ada koordinator-koordinator untuk setiap tema. Jadi kalau bahasanya sekarang itu fasilitator gitu ya Kang Mas ya. Iya, Nah, betul. jadi koordinator-koordinator setiap tema. Nah, masing-masing koordinator setiap tema ini yang membelajarkan kemudian memproses kegiatan proyek. Nah, kegiatan proyek yang kami lakukan sifatnya insidental. Jadi misalnya kita memenuhi target 3 kegiatan begitu. Jadi belum masuk ke ranah pembelajaran berbasis proyek, tapi lebih kepada melaksanakan kegiatan proyek. Jadi menyusun anak-anak memang diundang kurang lebih 40 orang dalam rangka sosialisasi atau launching proyek eh, penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 3 kegiatan waktu itu, tiga proyek kita launching di bulan Agustus tahun 2020. Nah, di tahun 2020 secara bersama-sama kita launching proyeknya, tetapi dalam pelaksanaan juga beriringan karena koordinator-koordinatornya berbeda-beda begitu. Nah, dalam penerapan di tahun 2020 belum masuk ke ranah setiap individu siswa harus mendapatkan 3 proyek.
karena keterbatasan tadi Kang Mas. Sehingga kami mengundang 40 siswa, kemudian mengundang 40 siswa lagi di berikutnya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan ada beberapa kejadian, ya kepala sekolah kami juga sebelum mendaftar sekolah penggerak ini kebetulan kena COVID dan tertular ke saya dan beberapa rekan-rekan begitu. Jadi memang antisipasinya cukup cukup ketat ketika kita mengundang peserta didik ke sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan proyek di tahun 2020 memang tidak ideal kalau dijadikan sebagai contoh. Nah, yang kedua dasar kita juga adalah prototipe. Jadi panduannya memang belum ada seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan kita punya panduan bagaimana mempersiapkan dari awal sampai kepada proses penilaiannya ada dalam rangka yang besar begitu. Nah, sehingga dalam proses perjalanan di tahun 2020 sampai 2021, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 4 proyek Kang Mas di tahun pertama itu. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan di akhir, suara demokrasi, dan satunya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Nah, di proyek gaya hidup berkelanjutan, mungkin saya ikut share screen boleh nih Kang Mas ya. Jadi saya boleh menampilkan. Justru ada share screen-nya bagus ini. Jadi apa yang sudah kami lakukan, ya bahasanya selayang pandang lah Kang Mas di sini, yang kita bisa coba tampilkan kepada rekan-rekan ya. Mohon izin Kang Mas. Oke. Ya, ini adalah selayang pandang ya. Masih terlihat Kang Mas? Ya, sudah terlihat. Ya. Oke. Ini selayang pandang, ini lini masa kegiatan sekolah penggerak dari penetapan di bulan April sampai di 2021. Jadi ada beberapa kegiatan yang didanai oleh pos kinerja atau dana penggerak ya. Ini ada diklat Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak, ini diselenggarakan oleh Kementerian secara daring. Kemudian di bulan Juli kami melakukan IHT untuk guru sasaran khusus kelas 10 di program sekolah penggerak, kemudian sosialisasi program sekolah penggerak kepada seluruh warga sekolah. Nah, di bulan Agustus kami launching 3 kegiatan proyek, yaitu Suara Demokrasi, Bangunlah Jiwa Raga, dan Gaya Hidup Berkelanjutan. Jadi di Agustus ini, dan di bulan Oktober ada beberapa kegiatan lokakarya dan program pelatihan baik untuk siswa maupun untuk guru, sekaligus juga sosialisasi kepada orang tua, wali murid, dan beberapa pemangku kepentingan seperti komite sekolah dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Nah, di bulan November kami coba melakukan beberapa kegiatan literasi, yaitu sekolah YouTuber, peduli lingkungan, dan juga pelatihan bagi tata usaha atau tenaga kependidikan. Nah, kenapa? Karena tenaga kependidikan ini jarang mendapatkan pelatihan-pelatihan, karena sehingga dengan dana yang ada kami juga berusaha memberikan kemaslahatan juga buat teman-teman di tenaga kependidikan. Biasanya kalau di sekolah itu selalu yang dapat pelatihan guru-guru ataupun siswa. Nah, ini juga tenaga kependidikan juga kita libatkan minimal 1-2 kali gitu. Di Desember 2021 ada beberapa pelatihan dan tes baca bakat sebagai asesmen awal kompetensi pembelajaran. Sebenarnya agak terlambat, tetapi ini bisa dijadikan sebagai bahan waktu itu untuk kami melihat asesmen kognitif dari peserta didik. Kemudian kita juga dapat bantuan dan program dari Puspeka,
pusat pengembangan karakter untuk program Roots Day dan pelantikan duta anti perundungan. Serta di bulan Januari ini adalah performa project untuk bangunlah jiwa raganya. Kemudian di bulan Februari kita juga melakukan monitoring sampai di bulan ke Maret. Nah, di bulan April kita sudah mulai, ini adalah praktik baik perdana saya, Kang Mas, di SMA Negeri 10 Samarinda, salah satu sekolah besar yang berasrama di dulu adalah sekolah RSBI atau unggulan. Ini tempatnya Pak ini teman-teman dari waktu di UNESA, Pak Arif, kemudian ada Ibu Ati gitu. Nah, sekolahnya di sana. Nah, kemudian ada pendampingan juga dari PSP, dari pelatih ahli ataupun fasilitator dari sekolah penggerak. Kemudian kami lanjutkan proyek ke proyek keempat, yaitu kewirausahaan di bulan April 2022, dan di bulan Mei sudah mulai ada pelaksanaan untuk proyek, sudah kita tetapkan nanti di pembagian rapot serta beberapa praktik baik dan studi tiru. Nah, kebetulan ada studi tiru program double track, ini adalah hadiah juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, diajak untuk ke Jawa Timur, belajar ke Jawa Timur terkait program double track yang insya Allah diterapkan di Kalimantan Timur, Kang Mas. Nah, untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah yang memang secara lulusan mereka 60% rata-rata tidak melanjutkan pendidikan. Nah, kalau di Samarinda kebetulan tidak dapat karena akses ke perguruan tinggi lebih dekat. Kemudian di bulan Juni sampai hari ini kita sudah melakukan praktik baik cukup banyak di beberapa sekolah, bahkan sampai di luar kabupaten, di luar kota Samarinda, ada dari di Kabupaten Kukar, kemudian Pasir, Penajam Pasir Utara, bahkan sampai ke Berau kemarin. Nah, ini perjalanan aktivitas kami selaku sekolah penggerak, suka tidak suka karena Kalimantan Timur hari ini mencanangkan pelaksanaan IKM 100% di seluruh SMA. Jadi ini satu-satunya Kalimantan, satu-satunya provinsi di seluruh Indonesia yang mencanangkan program IKM 100% di seluruh provinsi. Kang Mas, lanjut ini adalah rencana program di tahun 2022, pelatihan-pelatihan dan lain-lain, termasuk penyusunan ATP, kemudian beberapa proyek lanjutan. Kemudian ada beberapa penguatan-penguatan, termasuk refleksi dari program yang sudah kita laksanakan. Di tahun ini untuk proyek kita fokus ke 4 dengan proyek yang sudah kita jalankan di awal untuk kelas 10, yaitu gaya hidup berkelanjutan, suara demokrasi, kemudian pengguna jiwa raga, dan yang satu terakhir adalah kewirausahaan. Tetap sama 4, karena maksimal 4, dan kebetulan kita sudah melaksanakan 4 di tahun sebelumnya, sehingga kita tidak turunkan ke 3 untuk pelaksanaan proyek di SMA Negeri 11 Samarinda. Nah, untuk kelas 11-nya kita ambil minimal 2 proyek begitu. Ini adalah dokumentasi, Kang Mas. Ini adalah hasil proyek gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini dibuat taman, jadi buat seni instalasi. Itu tulisan itu di dalamnya adalah botol-botol plastik, Kang Mas. Jadi pemanfaatan limbah anorganik dibuat menjadi eco-brick. Nah, eco-brick ini kemudian dikemas sehingga dibuat tulisan I love SMA Negeri 11 Samarinda. Nah, seperti itu. Ini adalah hasil proyek kami di gaya hidup berkelanjutan, dan ini adalah portal SMA Negeri 11 Samarinda. Ini format lama, tapi sudah kita sesuaikan. Insya Allah ini untuk program asesmen, kemudian
BK, kemudian administrasi, serta perpustakaan. Jadi ada e-perpus juga nanti di dalamnya yang akan kita coba kembangkan. Ini insya Allah sudah setahun pengembangan dan insya Allah di tahun ini mulai diterapkan. Karena di tahun lalu kita masih menggabungkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, sehingga menjadi tidak sinkron di dalam sistem, sehingga kita hapus ulang, kita reset portal ini khusus untuk kurikulum Merdeka begitu, sebagai bentuk intervensi digitalisasi sekolah. Jadi kita mencoba memfasilitasi peserta didik kita dengan internet dan program digital di sekolah. Untuk tambahan di tahun lalu, internet kita tambah sekitar 200 Mbps. Misalnya di tahun ini bisa 100 Mbps lagi karena ada beberapa titik masih blank spot, jadi belum lancar internetnya begitu. Kemudian di sini ini adalah dokumentasi karena waktu itu rencananya offline, tapi dari kementerian akhirnya melarang karena masih kondisinya pandemi, sehingga waktu itu masih kita gunakan dalam bentuk daring. Nah, ini kepala sekolah kami, Kang Mas, di bawah yang ada pakai masker ini. Nama beliau Bapak Ahmad Wasis. Beliau adalah teladan kami dan semangat kami untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini. Ini adalah launching program penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian dengan 3 proyek. Ini asesmen nasional. Kemudian ini adalah sosialisasi program sekolah kepada warga, ini dokumentasi pendidikan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian, kemudian ini adalah diseminasi platform karena waktu itu saya harus belajar platform Merdeka dengan konsep waktu itu masih beta, jadi lambang yang lama, sehingga masih belum maksimal waktu itu, sehingga belum seperti Merdeka Mengajar yang hari ini ya. Kalau Merdeka Mengajar hari ini cukup signifikan, banyak hal yang dipelajari di sana, namun di masa ini semuanya serba penuh keterbatasan, sehingga waktu itu belum menjadi daya tarik yang kuat gitu. Nah, sekarang sudah dipaksa secara halus kita belajar langsung dari platform teknologi ini. Kemudian ini ada proses literasi berbasis digital, kemudian perpustakaan juga. Kemudian ada beberapa lokakarya terkait dengan penyusunan modul. Ini adalah program Root Day dan pelantikan agen perubahan, agen anti perundungan ya, Kang Mas. Jadi lebih ke anti bullying di sini. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila untuk Suara Demokrasi. Kita mengundang KPU Kota Samarinda untuk mendampingi dan membantu jalannya proses pemilos waktu itu. Nah, ini gaya hidup berkelanjutan, pemasangan ekobrik di lini yang tadi ya, Kang Mas ya. Ini ada profil pelajar Pancasila yang bangun jiwa raga. Ini kita buat kolaborasi, ada di YouTube videonya ulang tahun, tapi kita kemas dengan beberapa parade-parade gitu. Ada musik, ada tari, ada drama satu babak, kemudian ada fashion show, dan lain-lain. Fashion show-nya menggunakan fashion show baju adat gitu, sehingga harapannya timbul rasa di anak-anak melalui kegiatan seni teater ini. Anak-anak bisa mendapatkan rasa yang berbeda seperti mereka ketika berada di kelas gitu. Ini lokakarya 4 untuk Bapak Kepala Sekolah. Beberapa lokakarya saya yang menggantikan karena beliau tidak bisa hadir, sehingga saya di lokakarya 6 itu saya yang hadir. Kemudian ini rembuk bincang santai terkait dengan refleksi akhir tahun, karena memang polanya di kurikulum Merdeka ini kita harus sering melakukan refleksi, umpan balik, dan rencana tindak lanjut ke depan seperti apa. Ini dari pengurus OSIS, kemudian
komite sekolah, kemudian beberapa perwakilan manajemen dan guru begitu. Ini diseminasi portal tahap awal. Kemudian ini ada beberapa link video yang sudah kita kumpulkan ya. Dan berapa? Nah, mungkin itu Kang Mas terkait dengan selayang pandang. Kemudian ketika terkait dengan kegiatan proyek, tentunya kalau Kang Mas lihat hasilnya kan keren gitu. Tapi memang dalam proses perjalanan ya masih berbasis kegiatan, belum berbasis pembelajaran. Itu di 2020. Sehingga tadi terkait dengan proyek untuk asesmen terakhir di program di 2021 karena pelibatan siswanya Nah, ini sudah berbeda-beda. samar-samar sudah muncul. Alhamdulillah. Mm-mm. Jadi terkait dengan penilaian memang belum maksimal. Jadi kita masih menggunakan format mulai berkembang, sangat berkembang berkembang dan sudah berkembang begitu. Oh, yang format itu ya. Ya, format itu yang dipakai Yang untuk sekarang cek. seperti apa? Yang tahun 2022, tahun ajaran 2022 informasi dari teman-teman dari direktorat belum dirilis. Insya Allah ada 10 lembar kurang lebih. Itu dirilisnya pada bulan Desember. Jadi kita masih menunggu nih formatnya Kang Mas. Seperti apa format penilaian proyeknya. Sementara yang kami gunakan adalah menggunakan checklist-checklist seperti itu. Jadi di tahun 2021 ke 2022 di tahun 2022 ini kami mencoba membangun proyek dengan cara yang berbeda begitu. Yang pertama, kami mencoba memfasilitasi pada tahap berkembang. Nah, kalau di tahun lalu itu semua difasilitasi oleh sekolah. Jadi dari koordinator, fasilitator, penentuan tema, subtema, termasuk penentuan ekobrik ataupun yang lain-lain, itu semua dari sekolah. Nah, peserta didik hanya mengikuti. Nah, di tahun 2022 kami memulai dengan sedikit berbeda, yaitu pelaksanaan program proyek kita lakukan dengan cara merembuk bersama Bapak Ibu Guru. Kemudian ada beberapa perubahan memang karena kita ada penyesuaian dengan Dapodik. Ya, di terakhir Dapodik itu muncul penguatan profil pelajar Pancasila di deretan mapel gitu di Dapodiknya. Kemudian fasilitator muncul di link yang berbeda, yaitu informasinya di link lintas minat gitu. Jadi memang dalam menyusun jadwal, kemudian menyusun kegiatan proyek, saya juga harus menyesuaikan dengan ketersediaan yang ada di Dapodik karena ini berkaitan dengan jam mengajarnya Bapak dan Ibu guru ya. Jadi karena di Wakakur juga harus memperhatikan terkait dengan pemenuhan jam atau JP dari pemenuhan sertifikasi, walaupun di dalam Kepmen 262 ataupun di Kepmen sebelumnya di 56 siapapun yang sudah sertifikasi tidak akan terkendala begitu. Jadi itu sudah kita lakukan, kita lalui, semuanya valid dan lancar untuk secara sertifikasi. Namun secara kegiatan proyek di tahun ini kita coba bangun dari rembuk bersama Bapak Ibu Guru, kita tentukan rapat untuk menentukan koordinator, kemudian di koordinator rapat lanjutan dengan saya selaku Wakakur, ketua proyek, kemudian di koordinator proyek tadi sebagai penghubung antara saya dengan fasilitator begitu. Jadi untuk penjadwalan dan lain-lain, pengorganisasian proyek itu adalah ranah yang harus saya berikan kepada koordinator proyek begitu, sesuai dengan Kepmen 4 tadi ya Mas ya. 262. Ya Kang Mas? Ini 4 juga. Proyeknya 4 tahun ini. Di tahun ini kami juga tetap memilih 4 proyek untuk Temanya kelas sama? 10. Sama dengan tahun lalu temanya. Iya Kang Mas? Temanya sama ya dengan tahun lalu. Oh ya, temanya sama. Di kelas 10 temanya sama, di kelas 11 ditambah kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika.
begitu. Berarti Masih tema besar masih ditentukan sekolah. oh gitu. Ya, Terus untuk penilaian proyeknya harus mengikuti yang ada di modul itu atau seperti apa yang di pandu itu harusnya iya Kang karena Mas, putus-putus. itu putus ya. Saya coba matikan lagi video saya. Iya Kang Mas. Jadi pada penilaiannya sama mengikuti yang ada di panduan itu kemudian sama buatkan checklist begitu sementara indikator checklist gitu belum Iya, ada. betul. Kita masih mengikut yang ada di panduan checklist dari mulai berkembang, kemudian berkembang, sudah berkembang begitu, dan terakhir sangat berkembang. Jadi masih masih belum dapat deskripsi yang pasti karena memang secara panduan untuk rapat project dijanjikan ke kita di Desember begitu. Nah, Oh. jadi kita masih masih menggunakan yang ada dulu gitu. Nah, tetap nanti hasilnya berbentuk deskripsi atau berbentuk nilai angka kita masih belum tahu karena harapannya, tetapi Bapak Ibu guru di fasilitator hari ini saya sudah mulai untuk mereka mencoba memberikan penilaian baik dari sisi angka maupun dari sisi deskripsi begitu. Kalau Nah, deskripsi itu benar-benar ditentukan oleh guru atau sama buat aplikasi Excel atau seperti apa? sementara ini karena baru memulai kita masih belum menggunakan aplikasi apapun, tapi rencana kalau memang nanti sudah terprogram akan kami gabungkan di portal SMA Negeri 11 Samarinda yang kita desain dari dana penggerak itu, Kang Mas. Iya, iya. Nah, jadi nanti penilaian project akan masuk di dalam portal juga begitu. Hmm. Oke. Hmm. Tapi Ya, sementara ini karena formatnya belum belum muncul. ada, jadi kita belum bisa desain di dalam daripada nanti bongkar pasang kan. Jadi Jadi, kita masih untuk penilaian masih serba manual gitu. Jadi perangkatnya masih perangkat manual. Nah, untuk hari ini kita sudah menetapkan koordinator kelas ya dari karena kami ada 7 kelas dan kelas 10-nya ada 6 kelas, maka koordinator project setelah dibagi ada 5 begitu. Jadi hmm. jadi 3 di kelas 11, 2 di kelas 10. Hmm. Untuk koordinator projectnya 3-3 begitu. Ada yang ngampu 3 kelas, ada yang ngampu 2 kelas. Untuk fasilitator itu masing-masing kelas sesuai dengan temanya masing-masing. Jadi satu tema, satu fasilitator. Dan fasilitator boleh ke kelas, beberapa kelas. Maksimal 2 kelas yang setelah kami susun itu maksimal fasilitator 2 kelas. Nah, ini disesuaikan juga dengan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi fasilitator itu adalah seluruh guru kelas 10. Jadi fasilitator kelas 10 wajib guru yang mengajar di kelas 10. Fasilitator kelas 11 wajib guru yang mengajar di kelas 11. Jadi tidak boleh lintas fasilitator. Tetapi kalau dia mengajar kelas 10, mengajar kelas 11, ya boleh pilih gitu. Boleh pilih. Nah, kebetulan kemarin fasilitator tidak diberikan pilihan harus ini dan itu ya. Jadi memang didesain fasilitator ditempatkan. Nah, pemilihan fasilitator itu pertama terkait dengan jam mengajar. Jadi jam mengajar mereka yang tidak berbenturan, mereka jadi fasilitator di tempat tersebut begitu. Karena kami menggunakan pola 12 JP per minggu, Kang Mas. Nah, beda dengan pola blok. Nah, ini kami masih pakai mekanismenya adalah mata pelajaran. Jadi kami blok di akhir minggu di hari Kamis jam kelima 6 7 sampai pukul 4 sore dan hari Jumat dari pagi sampai sore begitu. Sehingga di akhir minggu hari Kamis dan Jumat itu tidak ada ya kegiatan intra kecuali di kelas 11. Di kelas 11 soalnya karena jumlah JP-nya bertambah menjadi 40 sehingga di hari Jumat masih ada intrakurikuler.
Jadi di Jumat itu ada 2 kegiatan project semuanya di hari Jumat gitu. 6 jam. Nah, itu untuk kegiatan project, kemudian target project kan 486 JP. Iya. Nah, kalau yang di kelas 10, kalau di kelas 11 dia agak berkurang begitu. Jadi kita sesuaikan kemudian dibagi dengan jumlah yang ada. Nah, sehingga kita dapat kurang lebih rata-rata 12 JP sampai 13,5 JP begitu. Kalau mau dibagi 462. Nah, 1,5 JP-nya itu kami ambil nanti di jam perayaan. Jadi ada 54 JP tersisa itu adalah nanti di jam perayaan. Contoh misalnya perayaan terdekat di kami adalah tanggal 17 Agustus. Jadi ngambil momen 17 Agustus, itu adalah panen karya pertama yang nanti akan diselenggarakan kurang lebih 2 minggu ke depan. Jadi kurang lebih 1 bulan bekerja, ada 1 panen karya. Tidak harus panen karya yang akbar, tetapi dengan konsepnya teman-teman koordinator hari ini, karena tadi baru diskusi tadi siang, nampaknya acaranya juga cukup besar. Jadi akan menghadirkan keseluruhan proyek, akan panen karyanya berbarengan. Jadi di kearifan lokal akan memunculkan makanan tradisional, kue, dan permainan tradisional yang sudah lama hilang. Oke. Itu nah. Ini mungkin saya bisa sharing ini apa namanya instrumen penilaian yang sama sampaikan checklist tadi bisa di-sharingkan mungkin. Kenapa Ada Kang Mas? instrumen penilaian projectnya mungkin bisa di-share Mas Rizal. Kebetulan di saya belum ada datanya Kang Mas kalau yang terkait dengan yang dari SMA 11 ya, karena memang yang dari SMA 11 itu belum bisa diceklis satu-satu. Jadi kami belum membuat rapot project di tahun 2020 karena perwakilan. Jadi memang tidak bisa kami lakukan. Dan di SMA 8 Samarinda juga sama dengan kami. Jadi karena kondisi pandemi kemarin sehingga kami tunda untuk rapotnya. Nah, sehingga belum ada Kang Mas untuk rapot project di anak-anak di tahun 2020. Tetapi ada beberapa panduan yang ada di panduan project ya Kang Mas ya. Coba saya lihat ininya. Terutama pada bagian ini instrumen penilaian harian itu loh Pak. Instrumen setiap hari kan ada kegiatan pembelajaran proyek itu hari Jumat dan ini. Nah, tentu kan guru mengamati progres hariannya seperti apa. Itu Baik. seperti apa disampaikan. Di kami untuk harian saat ini masih merupakan catatan fasilitator Kang Mas. Jadi observasi setiap minggunya itu diambil penilaian. Bentuknya berupa jurnal begitu atau seperti apa? Masih jurnal guru. Jadi ini fasilitator di 2022 ini kan semuanya masih kaget gitu Kang Mas. Jadi karena di tahun 2020 sebagian besar kan tidak dilibatkan. Karena pelaksanaan proyek di tahun 2020 itu koordinator proyeknya tidak banyak gitu. Jadi karena pemahamannya berbeda, jadi proyek itu hanya ditangani 2 orang selesai gitu. Jadi belum ada sampai ke peraturan proyek yang panduan proyek sekarang. Nah, karena kita harus menyesuaikan dengan perubahan, sehingga tahun ini setiap tema itu 1 fasilitator begitu. Setiap tema 1 fasilitator membawahi beberapa kelas. Nah, sehingga kalau yang lalu itu membawahi semua Kang Mas. Jadi 2 orang itu membawahi semua proyek besar atas nama tema gaya hidup berkelanjutan begitu. Nah, sehingga memang dalam pelaksanaan memang salah aturan. Tetapi waktu itu juga aturannya masih sedang digodok begitu di tahun 2020. Sehingga pelaksanaan proyek ini memang
kalau secara administratif masih tumbuh berkembang waktu itu. Jadi memang belum bisa dijadikan standar yang lalu gitu. Nah, sehingga di 2022 ini karena sudah ada panduan, maka kita coba mengelola secara lebih administratif, baik dari sisi penilaian dan lain-lain. Kami membuatnya hari ini untuk modul project sendiri. Kalau dulu kan kita contoh ambil gitu ya Kang Mas ya, ambil kemudian amati, tiru, modifikasi begitu. Hari ini nanti kita coba arahkan untuk teman-teman mengambil yang sederhana karena project ini kan tidak sama dengan intrakurikuler. Ya. Menggunakan modul ajar sehingga kita menggunakan format yang ringkas saja yaitu format RPP dengan 3 komponen Hmm. tujuan, langkah-langkah dan asesmen. Nah, Hmm. nanti di sana terlihat uh, aktivitasnya apa saja dan itu nanti disusun juga oleh fasilitator secara bersama-sama untuk setiap tema. Jadi misalnya tema gaya hidup berkelanjutan ada sekitar 3 sampai 5 orang untuk sama-sama berembuk membuat project yang modul ajar atau modul project yang sama begitu untuk dibelajarkan kepada setiap kelas. Namun dari informasi koordinator project hari ini ada beberapa fasilitator kami yang pengen bahwa kelas dia maunya ini begitu. Tidak Hmm. mau sama dengan yang lain. Ya kami izinkan juga, kami perbolehkan. Karena prinsip kemerdekaannya memang harusnya setiap fasilitator boleh menentukan kegiatan tema ataupun berdasarkan masukan dari peserta didik begitu kan ketika mereka dalam kelas dengan kelas lain boleh berbeda begitu tetapi nanti dalam hasil panen karyanya tetap bersamaan. Nah, Hmm. karya yang penting nanti dalam proses pembelajaran adalah pemahaman mereka tentang tema besar mereka sudah di minggu lalu sudah dapat begitu ya tetapi ada beberapa yang belum mendapatkan subtema seperti suara demokrasi kemarin belum mendapatkan subtema mereka mau ngapain. Tapi kalau kita arahkan sebenarnya ya tetap ujungnya nanti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, ajang ajang-ajang demokrasi di tingkat satuan pendidikan seperti itu. Eh, Ya, Tidak ya Kak Mas. diubah itu Mas, kan tahun lalu sudah dilakukan untuk apa demokrasi tadi, suara demokrasi. Tahun ini Iya, juga masih dilakukan dengan cara yang sama begitu. iya. Suara demokrasi, insya Allah kita masih mengundang KPU ya, masih sama kurang Hmm. lebih, tetapi karena kita punya JP yang lebih banyak dari tahun lalu, karena tahun lalu itu kan kepanitiaan dari OSIS MPK. Jadi pembelajaran berbasis proyeknya itu justru kelas 10-nya jadi penonton begitu, bukan Hmm. jadi pelaku aktif. Nah, Nah, itu nah maksud saya. di tahun 2022 kami menggunakan kelas 10 sebagai sasaran pemilih pemula Hmm. di lingkungan satuan pendidikan Hmm. sehingga ada proses pembelajaran ber, berpolitik begitu. Jadi ada proses berdemokrasi yang mereka harus lakukan tahap demi tahap. Nah, seperti misalnya mereka harus memahami hak suara mereka, kemudian bagaimana hak suara ini supaya tidak dibeli oleh kepentingan tertentu, misal sesama teman atau misalnya satu suku atau yang karena ada beberapa suku-suku tertentu kan bersatu begitu karena ada satu komunitas di sekolah sesama suku saling dukung begitu kan. Kemudian ada yang ya banyak beberapa beberapa pengalaman ada yang pertemanan sehingga ini perlu dibelajarkan kepada pemilih-pemilih pemula di tingkat kelas 10 ini suara demokrasi itu tidak lagi hanya sekedar perayaan pencoblosan tetapi mereka ada proses pembelajaran bagaimana demokrasi ini berjalan begitu termasuk juga mereka nanti akan praktik kampanye dan lain-lain ya atau mungkin orasi tentang hak pilih atau mungkin mereka memerankan menjadi masyarakat secara umum, memerankan mereka sebagai perwakilan
dari kan ada beberapa, setiap kelas itu ada perwakilan kelas ya Kang Mas ya, atau MPK bahasanya kita, itu juga bagaimana mereka mengusung wakil-wakil mereka ke tingkat eh, organisasi sekolah begitu. Nah, yang menarik di situ justru teori tadi itu disampaikan dalam doa sebelum sampai pada pemilihan. Itu seperti apa pelaksanaannya? Menyampaikan suara aspirasinya tadi. Baik, di teknisnya belum belum ini ya Kang Mas, kalau di, karena ini baru direncanakan besok, baru dilaksanakan tadi, baru baru sempat diskusi, jadi belum real pelaksananya, kami masih belum kontrol karena tadi hasil diskusinya baru besok mereka akan menemukan tema subtemanya begitu. Jadi besok pagi mereka, atau minggu inilah Kang Mas ya, minggu ini sesuai dengan jadwal mereka akan melakukan pendekatan ke peserta didik untuk sama-sama berdiskusi terkait dengan tema atau subtopik atau subtema yang akan mereka angkat. Nah, ini kami belum dapat gambaran, dan insya Allah kalau di koordinator project itu bersama saya selaku Wakakur akan melakukan rapat mingguan gitu. Jadi sebagai pertama untuk kontrol, yang kedua untuk memastikan bahwa kegiatan project ini berjalan dengan baik. Jadi memang ada pendampingan yang harus saya lakukan setiap minggunya untuk memastikan kegiatan project di seluruh project berjalan. Dan saya tidak akan masuk, Wakakur tidak akan masuk ke ranah kegiatan project untuk ngatur sana sini, karena itu nanti ranahnya koordinator. Jadi minggu ini ada beberapa topik begitu ya, selain suara demokrasi ya Pak. Semua project berjalan berbarengan Kang Mas, kami. Oh gitu. Ya, kami ngambil pola seperti itu. Memang ada pola yang berbeda ketika teman-teman di luar sana menggunakan pola blok 16 hari jadi satu kegiatan, begitu boleh. Atau di tempat jenengan enggak begitu ya? Tidak, kami menggunakan secara berbarengan. Ada yang menggunakan selama 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama satu proyek. Ya, baru gitu. Nanti setelah selesai baru proyek kedua, setelah selesai baru proyek ketiga, begitu. Ada. Kalau di teman-teman berbarengan itu teknisnya seperti apa berarti? Ada 4 tema tadi tahun ini digagas, kemudian dibarengkan. Berarti mungkin satunya atau kelompok 1 tema 1, kelompok 2 tema 2, kelompok 3 tema 3, kelompok 4 tema 4, seperti apa ya gambarannya? Kami desainnya per kelas Kang Mas. Jadi tidak di dalam kelas itu kan ada 36 siswa. Dibagi menjadi berapa itu? Dibagi idealnya sih 6-6. 6. 6. Jadi 6 setiap kelas itu ada 6 kelompok kecil. Nah, 6 kelas itu pada tahap awal di minggu lalu itu kami coba melakukan secara, ada yang minta izin ke saya, kira-kira boleh digabung. Ya, jadi mereka tahap awal itu ada yang menggabungkan untuk pengarahan awal. Nah, kemudian mencari tema bareng, kemudian nanti di minggu ini entah teknisnya bagaimana, mereka akan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil tadi. Nah, setiap kelompok itu ada ketua-ketua kelompoknya. Kelompoknya kan 6, satu kelas. Temanya ada 4. Tadi jadinya katakan ini temanya dilaksanakan berbarengan. Bagaimana pembagian tema itu yang didistribusikan ke kelompok-kelompok? Kami dalam 1 minggu ini kan jadwalnya terpisah Kang Mas. Jadi misalnya hari Kamis 3 jam, mungkin saya bisa share jadwal ya Kang Mas ya, biar enak ya. Oh ya, oke. Yang kemarin itu yang dengan share itu? Iya, kurang lebih. Cuma itu coba. Coba saya ambil yang terbaru ya Kang Mas. Iya, oke. Seperti apa gambarannya dengan berbarengan tadi? Ya. Sudah terlihat Kang Mas? Ya, ini ya gambarannya begini Kang Mas. Iya.
Ya, di sini ada untuk intranya kan 32 JP kelas Ya, 10. betul. Kelas 11-nya ada 40 JP. Mm-mm. Nah, di sana untuk intra ini ada jam wali kelas dan BK, khususnya Mm-mm. kelas 10. Nah, kalau di kelas 11, wali kelas BK bergantian begitu. Mm. Nah, selebihnya ada jam project yang masing-masing project itu 3 JP Mm. setiap masuk. Nah, sehingga nanti ketika project kewirausahaan, ya teman-teman dari Suara Demokrasi dan lain-lain tidak terlibat dalam project gitu. Mm. Nah, kemudian di semua masing-masing ini sudah ada fasilitatornya masing-masing, kan Mas. Iya. Jadi ketika mereka masuk sudah tahu kelasnya, sudah tahu mereka harus di kelas mana, fasilitatornya juga sama begitu. Ah, oke. Untuk Oh, setiap tema. ini berarti per kelas ini, misalnya ini hari Kamis jam kelima, 6, 7, ini kelas berapa itu enggak kelihatan. Itu proyek kewirausahaan. Iya, Sementara hari berikutnya, hari apa itu yang 8, 9, 10 proyek demokrasi, begitu ya? iya itu hari yang sama. Ini hari yang sama ya? Iya, hari yang Kamis sama hari Kamis. mulai jam kelima sampai jam ke-10 semuanya proyek ya. Iya, Itu betul. kelas kan ini ya? Yang atas ini? Iya, Kang Mas. Itu kelas 10. Itu kelas 10 semuanya begini ya? Mm-mm. Oh, gitu. Kemudian ada hari Jumat proyek bangunan jiwa raganya. Hari Jumat. Kemudian nama hari Jumat proyek gaya hidup. Ini berarti 4 bareng seperti ini. Iya, Pertanyaan saya, apa tidak teman-teman siswa tidak kerepotan tuh jam sekian cara kewirausahaan, berikutnya nanti ganti demokrasi. Kalau mereka punya materi bekerja misalnya, ngapunten, misalnya mereka sudah membuat proyek 1 hari ini, membuat eh, melalui 2 siklus, misalnya kalau sudah saat penyusunan produk misalnya perusahaan misalnya membuat tempe, dia sudah membuat tempe antara jam 5 sampai jam ke-7. Sementara Suara Demokrasi dia menyiapkan mungkin di kampanye misalnya, itu tidak mengalami kesulitan siswanya. sampai hari ini kita masih belum lihat regulasinya. Ya, kita Hmm. masih belum lihat kendalanya sampai sejauh itu. Kendala pertama hari ini sebenarnya bukan di siswanya kesulitan, tapi siswanya hilang, Kang Mas. Oh, siswanya. Ya, siswanya ketika jam project itu tidak utuh, tidak tahu kemana. Jadi gurunya ngoyak-ngoyak gitu ya. Jadi itu Itu kendala pertama di minggu pertama, Kang Mas. Jadi kendalanya masih iya ya. masih Berapa persen? belum memikirkan apa namanya kendala yang ada sampai sejauh ini belum. Jadi kita masih melihat Memodifikasi. bahwa ini berjalan berdampingan. Memang akan terjadi kerepotan ketika 4 proyek sekaligus berjalan beriringan karena nanti siswa konsentrasinya harus melaksanakan kegiatan sekaligus 4 proyek. Nah, Hmm. tetapi dalam dalam bayang-bayang sebenarnya kegiatan untuk beberapa kegiatan ini adalah tidak terlalu ribet, Kang Mas. Contoh misalnya di Bangunlah Jiwa Raga di Gaya Hidup Berkelanjutan, mereka 17 Agustus ini ingin menampilkan membuat poster begitu. Hmm. Membuat poster dengan 6 tema lingkungan, energi dan beberapa ada 6 yang mereka ajukan ke saya tadi. Nah, Hmm. kebetulan saya tidak hafal datanya di sekolah. Uh, untuk posternya termasuk pengelolaan energi alternatif dan lain-lain, Kang Mas. Jadi Hmm. kemudian dibangunlah jiwa raga, ada beberapa yang belum belum memberikan apa namanya usulan, tapi ada 3 usulan sebenarnya: anti bullying, kemudian anti narkoba, dan internet positif begitu yang di program bangunlah jiwa raganya. Nah, kemudian di Suara Demokrasi belum dapat tema kecil, belum dapat subtema, uh, dan minggu ini baru mereka realisasikan insya Allah kalau tidak ada halangan. Kemudian di proyek kewirausahaan sudah mengambil sikap kuliner, Hmm. mengambil kuliner, baik mereka mengambil dari UMKM yang ada di sekitar kita, kemudian dikemas ulang, atau mereka nanti membuat produknya sendiri.
Ini masih menjadi perbincangan mereka dalam pengemasan begitu. Jadi ini di tahap uji coba ya, 1 minggu ini melihat bagaimana efektivitas 4 proyek berjalan bareng itu ya Pak Rizal ya? Iya Kang Mas, jadi pola kami ini kan pola 4 berjalan berbarengan. Atau semua proyek kelas 11, 12, kelas 10, 11 berjalan berbarengan. Nah, ada beberapa teman-teman yang di sekolah lain, mereka menggunakan satu proyek. Jadi 12 CP itu kewirausahaan misalnya, ya udah kewirausahaan sampai 3 bulan ke depan selesai. Ya betul. Itu ya memang ada plus minusnya ya Pak. Ada plus minusnya Kang Mas. Ya. Kalau di plusnya dia punya banyak waktu dan pekerjaannya sedikit. Nah, untuk yang kami lakukan ini memang harus gerak cepat Kang Mas. Tidak bisa dengan gerak lambat gitu ya. Jadi kewirausahaan harus bikin, suara demokrasi mereka harus bikin, pengguna jiwa raga harus buat, gaya hidup berkelanjutan harus buat gitu. Dengan spesifikasi jam-jam yang sudah ditentukan. Begitu jam selesai, sudah tinggalkan. Tidak kita paksakan untuk lanjut begitu. Apa yang sudah dihasilkan, sampai sejauh mana hasil daripada proyeknya. Tapi mereka punya target di momen 17 Agustus, seluruh proyek akan menampilkan panen karya. Tinggal 17 hari? Ya, untuk ya betul Kang Mas. Kami mencoba setiap bulan ada panen karya begitu. Dan mengambil momen. Oke. Saya sudah dapat nih hari ini apa yang sudah dilaksanakan di SMA 11 Samarinda dan cukup menarik. Justru saya akan melihat progresnya untuk dilihat pengalaman ini dengan kebarengan itu nanti dievaluasi seperti apa. Betul. Dan di tempat-tempat lain yang menggunakan blog tadi seperti apa. Mungkin nanti setelah akhir-akhir Agustus begitu kita akan saling share ya. Betul Kang Mas, siap. Saya punya 10 sekolah binaan ini dan hari ini itu kebutuhan mendasar mereka itu sebenarnya pada bagian penilaian tadi yang membutuhkan belajar bareng, karena di sini kan mandiri, tidak ada dana ya. Di Lamongan kan tidak ada dana dari pemerintah seperti mandiri. Untuk kami no budget juga Kang Mas. Kalau sebenarnya ada beberapa dana penggerak, tapi karena kalau satu dibiayai semua pasti minta gitu ya. Dan ini belum dianggarkan, jadi kita udah cuma ini no budget. Jadi budget memang diberikan seluas-luasnya kepada peserta didik. Oh, gitu ya? Iya. Kita mencoba melibatkan orang tua dan peserta didik serta beberapa pemangku kepentingan yang bisa diajak kerjasama, Kang Mas. Kalau di tempat saya ini yang satu sekolah ini 1 tahun didanai 26 juta 1 tahun dengan 3 proyek. Ada sekolah yang begitu SMA negeri juga. Nah itu 26 juta 1 tahun itu termasuk di dalam kos untuk Saro atau gaji fasilitatornya Pak Rizal. Sedangkan yang swasta masih kebanyakan mengandalkan dari siswa semuanya dananya. Saya melihat ada anggaran kalau yang teranggarkan sebenarnya Suara Demokrasi Kang Mas, karena progres rutin ya untuk di OSIS-nya. Itu kegiatan kegiatan rutinan ada dananya. Kalau yang lain ini ya sifatnya karena itu tadi supaya ada pemerataan, karena belum dianggarkan di pertengahan tahun ini, jadi ya sementara ditiadakan dulu untuk bahasanya no budget begitu. Padahal memang ada beberapa budget-budget yang untuk beberapa kegiatan-kegiatan Pak Rizal, tiga hidup berkelanjutan. Melanjutkan diskusi tentang dana, bagaimana dengan penggajian proyek ini pada guru-guru fasilitatornya itu Pak Rizal? Kenapa Kang Mas? Fasilitatornya itu dapat gajinya hitungannya seperti apa ya? Karena kami ini PNS semua aman Kang Mas, jadi nggak ada penggajian. Tidak ada penggajian di situ ya? Nggak ada. Include di gaji PNS itu aja ya? Iya betul. Oke. Jadi ini adalah tugas tanggung jawab sebagai tugas tambahan dan masuk intra mereka, kan hak mereka sebagai guru. Jam project ini adalah
kita maksimalkan di Dapodiknya menjadi 4 JP ataupun 3 JP, Kang Mas. Ya, ya, ya. Oke. Jadi hak-hak jamnya yang kita penuhi sebenarnya. Sebab di situ kan negeri semuanya. Betul, betul. Ya. Kalau di tingkat swasta, kami sebenarnya ada contoh Sunodia ya, yang penggerak, tetapi secara budget kan mereka tidak terbuka dengan kita ya, Kang Mas. Jadi ya. kami nggak punya gambaran terkait penggajian begitu. Ya, hari ini saya dapat kata kuncinya, dan nanti setelah tanggal 17 itu Mbak Rial, kalau bisa kita ketemu lagi untuk melihat perkembangannya. Sekaligus nanti saya bisa diminta diberi contoh di situ bagaimana pengembangan penilaian tadi ya. Tanggal 17 tentu kan sudah mulai menilai karena sudah produknya. Baik. Setelah tanggal 17 itu. Siap, Kang Mas. Oke, malam ini kira-kira saya sudah dapat, ini jam 21 saya harus menghadiri pelantikan pengurus di Balai Desa. Siap. Saya terima kasih banyak, hari ini saya dapat banyak, dan nanti akan sebagian saya sampaikan ke sekolah-sekolah di lingkungan binaan saya. Terima kasih banyak ya. Oke, siap Kang Mas. Baik. Karena sudah jam berapa itu? Sudah hampir jam 9 ya. Di sini 9:30 Kang Mas. 10 ya. Iya. Ya, salam ke keluarga sekali. Siap. Maaf karena ini sudah terlalu kalau di sana. Dan mudah-mudahan barokah ilmunya kita tutup. Amin. Kita tutup supaya sampean segera bisa istirahat. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Siap Kang Mas, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nanti insya Allah akan saya record dan saya berikan link videonya ya Kang Mas ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lain kali ya. Siap. Saya tutup Kang Mas ya. Oke.